Selamat siang, kembali lagi bersama podcast kami. Ada yang bisa tebak tidak? Kali ini kita akan membahas podcast tentang apa ya? Bisa tebak? Aku nggak tahu deh, emang kita mau bahas apa sih? Kita akan membahas cerita dari berbagai sudut keberagaman kita. Wow, gila, keren banget ini. Sebelum melanjutkan podcast terlalu jauh seperti hubungan kalian dengan dia, maka perkenalkan kami yang akan menemani kalian dalam beberapa menit. Saya Amanda Syecha dan rekan saya Stefania dan Silvahan. Tanpa berkepanjangan, langsung saja yuk kita mulai. Yuk. Sekarang kan kita sudah tahu apa yang kita akan bahas di podcast kali ini. Menurut kamu? Tapi tunggu dulu deh, alasan kita ambil tema itu apa sih? Yang pertama, menurut aku kita dapat menghargai dan mengetahui artinya toleransi di berbagai keragaman yang ada di Indonesia maupun di masyarakat, sekolah maupun di negara-negara lain. Karena kan kita di Indonesia itu beragam suku, ras, agama dan yang lain-lain. Indonesia sendiri juga terkenal dengan berbagai macam keberagamannya, mulai dari budaya, suku, agama, dan lain sebagainya. Abis itu kira-kira kita bahas apa lagi ya? Gimana? Kita bahas pengertian. Ya. Menurut kamu pengertian keragaman di Indonesia itu gimana sih? Menurut aku sendiri, keberagaman itu adalah suatu kondisi di mana masyarakat memiliki perbedaan dalam berbagai aspeknya, seperti suku, agama, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Dan itu sendiri seharusnya menjadi kekayaan bukan sebagai konflik. Sih gitu ya, Man. Iya, benar apa yang kamu bilang. Karena di Indonesia itu bukan hanya 1-2 suku, tapi beragam, seperti kayak sukunya, agamanya, terus rasnya, budayanya. Karena Indonesia itu sangat luas, nggak hanya satu tempat itu saja. Sih setuju banget kalau tentang itu ya. Nah, selanjutnya menurut kamu kita bakal bahas apa lagi nih? Kita akan bahas tentang keberagaman lagi. Jadi selanjutnya kita mau ngapain dulu nih habis kita tahu tentang keberagaman. Gimana kalau kita lanjut ke segmen kedua? Nah, selanjutnya aku mau nanya nih sama kamu. Kamu punya nggak sih pengalaman pribadi tentang keragaman gitu? Aku punya nih dalam keberagaman. Jadi itu aku punya salah satu teman dan itu dia berbeda agama juga sama aku. Nah, aku itu salah satu agama Kristen dan dia salah satu agama Hindu. Jadi dia itu tinggal di Bali. Nah, dia itu suka banget kadang suka ngajarin aku gimana cara ngomong bahasa Bali, adat biasanya Bali. Terus dia juga waktu hari ini juga dia sempat jelasin hari ini itu apa sih, terus apa yang dilakuin sama dia. Dan itu tuh aku kayak bener-bener kagum banget karena ternyata keberagamannya itu luar biasa banget, apalagi dari Bali yang mayoritasnya pendidikan itu Hindu atau Buddha. Jadi aku merasa kayak wah keren banget sih tentang itu. Jadi menambah pengalaman kamu ya? Itu juga menambah pengetahuan aku yang seharusnya aku jadi nggak tahu gimana mereka beribadah, gimana cara mereka bahasanya dan dengan ya segmen aku, jadi aku lebih tahu tentang administrasi mereka, bahasa mereka dan apa kegiatan mereka gitu. Oh gitu ya, Steph. Oke, terima kasih. Tapi menurut kamu itu kalau misalkan kamu pernah nggak sih punya konflik antar teman berbeda, misalkan beda agama, beda ras atau suku atau budaya gimana? Terus kalau itu kamu punya nggak penyelesaiannya? Atau kalau misalkan kamu nggak punya contoh dari kenyataan aslinya, bisa aja misalkan kamu kasih aja contohnya langsung ke mereka semua. Terus nanti menurut kamu itu hal apa yang bisa buat kamu lakukan biar konflik itu tidak terjadi lagi? Buat aku sendiri sebenarnya aku itu belum pernah terlibat dalam sebuah konflik dalam keberagaman. Dan menurut aku gimana sih cara kalian untuk menghindari atau bahkan jangan sampai kalian terkena konflik dari keberagaman itu? Pertama, kalian itu harus belajar mentoleransi dan menghargai sesama kalian, entah itu dia lebih baik kalian atau lebih baik kalian, entah berbeda suku, agama atau sebagainya. Kunci itu satu, menghargai dan bertoleransi kita dengan siapa yang itu. Kedua, jangan melakukan diskriminasi. Apapun hal itu sekecil apapun jangan melakukan diskriminasi terhadap yang berbeda dari kalian. Lalu yang ketiga itu yang penting adalah tetap menjaga simpati dan empati dan agar sesama. Menurut aku sih itu aja ya untuk menjaga keberagaman kita ketika terjadi konflik. Betul sekali teman-teman. Apa yang tadi Step
Stefani sampaikan itu adalah contoh dari cara penanganannya. Ketika kalian punya masalah di suatu masyarakat atau di suatu tempat tinggal kalian dengan keragaman yang berbeda-beda, tapi kalian mempunyai konflik, jangan sampai ya teman-teman. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Stefani bahwa cara-caranya agar menangani itu tidak terjadi ya. Apalagi kan perbedaan ini kan harusnya menjadi kekayaan kita, bukan Betul banget. sebagai konflik kita. Apalagi kan kamu kenal istilah bineka tunggal ika, yaitu Berbeda-beda tapi satu jua. Nah itu dia, karena kita berbeda-beda kita tetap satu tujuan guys. Jangan karena kita berbeda kita jadi makin jauh dan tidak mengamalkan segala Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Dimana walaupun banyak perbedaan yang terjadi di Indonesia, itu harus menjadi kita untuk tetap bersatu dalam satu kesatuan dan juga tali persaudaraan kita satu sama lain. Betul banget guys, biar negara kita tidak mudah dijajah atau dipengaruhi oleh negara-negara lain. Karena konflik suatu masalah di masyarakat maupun di negara kita itu bakal mudah dihancurkan sama orang lain kalau misalkan kita sama-sama dalam mempererat silaturahmi kita. Apalagi kalau kita udah punya sikap egois dan Betul banget. Ya sama sekali merugikan diri kita sendiri dan juga Orang lain. Ya udah Step, sampai sini aja episode podcast hari ini. Kita tutup aja kali ya. Yuk kita tutup hari ini.